datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bank Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bank Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani, Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bank Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Kampus Universitas Veteran Bank Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia, dilansir melalui website EduRank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pramestari Gita dengan NIM 2422505011, Program Studi Agribisnis Ternak, akan memaparkan terkait dengan desain inovasi pembelajaran kewirausahaan pada mata kuliah Seminar Pendidikan Profesi Guru PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2025 Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo dengan dosen pengampu Dr. Andes Agus Purwanto, Magister Pendidikan. Pada pemaparan kali ini, saya akan memaparkan terkait dengan 6 hal, yaitu identifikasi diri, refleksi pengalaman belajar mata kuliah bermakna, desain inovasi pembelajaran, kekurangan dan kelebihan desain inovasi pembelajaran, paradigma makna guru, dan rencana tindak lanjut. Yang pertama yaitu identitas diri. Di sini saya menyusun 2 visi terkait dengan visi pribadi untuk pendidikan Indonesia dan visi pribadi sebagai calon guru. Yang pertama, visi pribadi untuk pendidikan Indonesia yang telah saya susun yaitu mewujudkan pendidikan yang adil dan merata bagi seluruh warga negara, menyeimbangkan pendidikan akademik, penguatan karakter, keterampilan abad 21, dan jiwa kewirausahaan berbasis teknologi untuk membentuk generasi unggul dan berdaya saing global. Kemudian visi pribadi sebagai calon guru, yaitu menjadi pendidik yang menciptakan pembelajaran bermakna, kontekstual, dan inspiratif untuk membentuk peserta didik yang cerdas, berkarakter, adaptif, serta mampu menciptakan solusi dan peluang di tengah perubahan zaman. Hal yang saya lakukan untuk mencapai visi tersebut yaitu menanamkan nilai karakter dan keterampilan abad 21 dalam pembelajaran. Menanamkan nilai karakter seperti gotong royong, budaya 5S, disiplin, dan jujur dimaksudkan untuk tidak menghilangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa itu sendiri. Kemudian keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi dimaksudkan untuk mengikuti perkembangan zaman dan dapat bersaing pada skala global. Kemudian yang kedua ada mengembangkan pembelajaran kontekstual berbasis kewirausahaan dan teknologi, di mana pada sekolah vokasi jangan hanya berfokus untuk menciptakan lulusan
sekolah yang siap untuk bekerja, namun juga dapat menciptakan peluang usahanya sendiri melalui kegiatan kewirausahaan dengan berbasis teknologi mengikuti perkembangan zaman. Kemudian yang ketiga yaitu menjalin komunikasi yang baik dan membangun kepercayaan dengan peserta didik. Kunci agar pembelajaran di kelas berhasil maka harus terciptanya komunikasi dua arah antara peserta didik dan pendidik. Kemudian terjalin kepercayaan sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara aman dan nyaman, serta terdapat interaksi yang lebih aktif antara dalam ekosistem di kelas. Pengalaman belajar selama mengikuti PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024 Program Studi Agribisnis Ternak selama 2 semester, yaitu pada semester pertama terdiri dari 7 mata kuliah yang meliputi Filosofi Pendidikan Indonesia, Pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, Inovasi kejuruan, Pembelajaran berdiferensiasi, Prinsip pembelajaran dan asesmen 1, Praktik pengalaman lapangan 1, Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Kemudian, pada semester 2 terdiri dari 6 mata kuliah, yaitu Pembelajaran Sosial Emosional, Prinsip pengajaran dan asesmen 2, Proyek kepemimpinan, Praktik pengalaman lapangan 2, Pendidikan kewirausahaan, dan Seminar Pendidikan Profesi Guru. Refleksi pengalaman belajar, di mana berisi terkait dengan mata kuliah yang bermakna selama mengikuti PPG Calon Guru. Di sini saya mengambil 2 mata kuliah yang menurut saya paling bermakna, yaitu Praktik Pengalaman Lapangan 2 dan Pendidikan Kewirausahaan. Praktik Pengalaman Lapangan 2 merupakan praktik yang membuka wawasan yang nyata terkait dengan dinamika kelas, karakter peserta didik, serta pentingnya fleksibilitas dan empati dalam proses pembelajaran. Sedangkan pendidikan kewirausahaan menguatkan kesadaran saya akan peran guru dalam menumbuhkan jiwa mandiri, kreatif, dan inovatif pada peserta didik melalui pembelajaran kontekstual berbasis teknopreneur. Mata kuliah bermakna yang pertama yaitu Praktik Pengalaman Lapangan 2. Pada semester 2 ini, PPL 2 terdiri dari 7 topik, yaitu yang pertama, Orientasi Lingkungan Sekolah, yang kedua, Observasi Lingkungan Kelas, yang ketiga adalah Praktik Pembelajaran Terbimbing, yang keempat, Topik Pembelajaran Mandiri, yang kelima adalah kegiatan administratif non-mengajar, yang keenam adalah asesmen atau uji kompetensi keahlian, dan topik ketujuh yaitu inovasi pembelajaran. Di sini saya memilih topik yang paling bermakna yaitu topik 3, yaitu praktik pembelajaran terbimbing. Dengan artefak LK 3.1 perangkat pembelajaran, LK 3.2 menyusun perangkat penilaian, LK 3.3 dokumen hasil penilaian, LK 3.4 laporan pelaksanaan praktik pembelajaran terbimbing, dan LK 3.5 yaitu refleksi pelaksanaan praktik pembelajaran terbimbing. Pada topik ini memberikan bekal pengalaman dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran secara langsung di kelas dengan bimbingan guru pamong, yang sangat membantu dan membangun kepercayaan diri serta kompetensi pedagogik saya selaku calon guru. Melalui proses ini, saya belajar menyesuaikan strategi pembelajaran dengan karakteristik
peserta didik, mengelola kelas secara efektif, serta melakukan refleksi untuk perbaikan berkelanjutan yang menjadi dasar dalam mempersiapkan diri menuju praktik pembelajaran mandiri. Berikut adalah artefak-artefak pada topik 3 telah saya sertakan, di antaranya modul ajar yang di dalamnya sudah berisi dengan perangkat asesmen, pengolahan hasil asesmen, kemudian laporan pelaksanaan pembelajaran terbimbing, praktik pembelajaran terbimbing, dan refleksi praktik pembelajaran terbimbing. Saya memilih artefak-artefak tersebut yang berupa modul ajar, perangkat asesmen, hasil asesmen, laporan pelaksanaan dan refleksi, karena dengan bimbingan guru pamong saya dapat memahami proses penyusunan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian, melalui artefak praktik mengajar terbimbing, saya menyadari pentingnya perencanaan yang matang, keselarasan antara rencana dengan praktik pembelajaran, serta refleksi berkelanjutan sebagai dasar peningkatan kualitas mengajar secara profesional sebagai pendidik. Mata kuliah bermakna yang kedua yaitu Pendidikan Kewirausahaan. Pada semester 2, Pendidikan Kewirausahaan terdiri dari 3 topik. Yang pertama, mindset wirausaha. Yang kedua, pembelajaran kewirausahaan melalui project-based learning. Dan topik yang ketiga yaitu kewirausahaan dengan teknologi. Pada mata kuliah Pendidikan Kewirausahaan ini, saya mengambil topik 2 sebagai pembelajaran bermakna saya. Dengan artefak yaitu T25B, demonstrasi kontekstual. Pada topik ini, memberikan ruang yang luas bagi saya untuk mengembangkan pembelajaran kewirausahaan secara kontekstual dan berbasis pengalaman nyata pada peserta didik di SMK. Berikut saya sertakan artefak pada demonstrasi kontekstual topik 2. Alasan memilih artefak bermakna. Artefak ini saya pilih karena menunjukkan kemampuan merancang pembelajaran kewirausahaan berbasis project-based learning berupa contoh proyek sederhana yang dapat diterapkan oleh peserta didik di SMK dalam bentuk video yang diunggah di YouTube. Melalui artefak ini, saya menyadari pentingnya menyusun pembelajaran yang tidak hanya teoritis, tetapi juga aplikatif dan sesuai dengan konteks pembelajaran peserta didik agar lebih bermakna dan membekas. Setelah melakukan refleksi pengalaman belajar yang bermakna, saya menyusun desain inovasi pembelajaran berupa metode role-play dalam pembelajaran kewirausahaan. Hal ini didasarkan pada pengalaman praktik mengajar selama PPL, di mana saya menyadari bahwa peserta didik lebih antusias dan mudah memahami materi saat dilibatkan secara langsung dalam pembelajaran dan berada pada situasi nyata. Metode role-play terbukti efektif saat digunakan dalam diskusi studi kasus, presentasi, maupun praktikum karena mampu meningkatkan partisipasi aktif serta mendorong pengembangan keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis, komunikatif, dan kolaborasi. Pembelajaran terasa menjadi lebih bermakna dengan kondisi kontekstual karena peserta didik tidak hanya belajar konsep, tetapi juga mengalami secara langsung, di mana hal ini terbukti dapat memperkuat keterampilan abad 21 seperti kreativitas, literasi digital, serta kemampuan adaptasi terhadap dinamika pembelajaran dan tantangan di dunia kerja.
di mana pada desain inovasi pembelajaran metode role play dalam pembelajaran kewirausahaan ini, saya menitik beratkan pada 3 poin utama, yaitu pembelajaran kontekstual berbasis simulasi nyata, di mana peserta didik mengalami secara langsung situasi pembelajaran yang menyerupai kondisi nyata, seperti studi kasus dunia kerja atau dalam kehidupan sehari-hari, sehingga materi menjadi lebih mudah dipahami dan relevan dengan peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu penguatan keterampilan abad 21, di mana peserta didik dilatih untuk berpikir secara kritis, berkomunikasi dengan efektif, bekerja sama, dan berkreasi. Dengan inovasi ini akan mendorong literasi digital serta adaptivitas pada peserta didik. Kemudian poin yang ketiga yaitu peningkatan keterlibatan dan motivasi belajar dari peserta didik. Suasana belajar yang efektif, menyenangkan, dan partisipatif dapat meningkatkan motivasi belajar serta mendorong pembelajaran mandiri dan kreatif, serta reflektif bagi peserta didik. Kemudian berikut saya sertakan terkait dengan artefak pembelajaran. Yang pertama terdapat modul ajar, di mana modul ajar ini terkait dengan modul ajar mata pelajaran PKK pada kelas 11 atau fase F pada materi kegiatan produksi. Modul ajar ini disusun untuk 2 kali pertemuan. Kemudian ada LKPD. Masing-masing pertemuan terdapat 1 LKPD, di mana pada pertemuan pertama menggunakan LKPD studi kasus, dan LKPD yang pada pertemuan kedua yaitu LKPD untuk kegiatan praktikum. Pada pertemuan pertama, pelaksanaan role play dilakukan pada kegiatan inti, yaitu saat berdiskusi dan presentasi, atau lebih tepatnya pada sintak, membimbing penyelidikan individu atau kelompok, dan mengembangkan dan menyajikan hasil. Di mana pada saat kegiatan tersebut, peserta didik melakukan role play sebagai seorang wirausaha dalam menyelesaikan studi kasus dan saat presentasi nantinya. Peserta didik dalam menyelesaikan tugas yang ada telah mempraktikkan keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Dalam pelaksanaan role play pada pertemuan 1, peserta didik terlibat aktif dalam situasi pembelajaran, yaitu pada diskusi dengan peran masing-masing sesuai pembagiannya. Berikut saya sertakan artefak pembelajaran pada pertemuan 1, yaitu LKPD 1 diskusi studi kasus, di mana saya di sini mengambil salah satu contoh dari studi kasus yang menjadi penugasan dari peserta didik, di mana dalam penugasan tersebut peserta didik secara berkelompok diminta melakukan role play menjadi seorang wirausaha. Untuk yang pertama, menyusun RAB, yang kedua, membuat desain kemasan, kemudian yang ketiga, merancang pamflet untuk pemasaran. Role play yang dilakukan pada kegiatan diskusi yaitu di mana peserta didik secara berkelompok mendiskusikan bagaimana langkah untuk menyelesaikan ketiga pertanyaan yang telah ada atau penugasan yang telah ada dalam LKPD, seolah-olah dengan peran mereka sebagai wirausaha yang sesungguhnya untuk mengelola modal yang telah disediakan. Kemudian setelah hasil diskusi selesai, dilakukan pembagian tugas terkait dengan penyusunan RAB, pembuatan desain kemasan, dan merancang pamflet pemasaran sesuai dengan keahlian atau minat masing-masing dari peserta didik. Masing-masing peserta didik berkontribusi dalam kegiatan
diskusi yang telah dilaksanakan. Berikut adalah contoh hasil pengerjaan peserta didik yang meliputi perhitungan RAB, pembuatan desain kemasan, dan merancang pamflet pemasaran. Pada pertemuan kedua, pelaksanaan role play dilakukan sejak kegiatan inti pembelajaran dimulai, yaitu dari sintak orientasi masalah hingga sintak menganalisis dan mengevaluasi pemecahan masalah. Hal ini dikarenakan pada pertemuan kedua dilakukan kegiatan praktikum. Melalui kegiatan role play, peserta didik dalam menyelesaikan tugasnya telah mempraktikkan keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Di mana hal ini juga berpengaruh dan memberikan dampak yang positif pada semua peserta didik karena terlibat aktif dalam kegiatan praktikum dan dengan perannya masing-masing. Berikut adalah artefak pembelajaran berupa LKPD 2 pembuatan susu kurma, di mana pada pertemuan ini dilakukan kegiatan praktikum pembuatan susu kurma, yang kemudian terdapat penugasan berupa perhitungan RAB, membuat label kemasan, dan melakukan penjualan produk. Setelah itu membuat laporan dalam bentuk laporan tertulis. Seperti pada metode role play pada pertemuan pertama, bahwa pada saat kegiatan praktikum, semua peserta didik mengikuti kegiatan praktikum. Kemudian setelah kegiatan praktikum selesai, dilakukan diskusi terkait dengan bagaimana rancangan RAB yang akan dibuat oleh masing-masing kelompok, bagaimana terkait dengan pelabelan, dan strategi penjualan yang akan dilaksanakan. Kemudian setelah pembuatan produk susu kurma ini selesai, mereka melakukan pembagian tugas sesuai dengan job desk masing-masing, dan kemudian setelah mereka menyelesaikan tugas sesuai dengan perannya masing-masing, kemudian mereka kolaborasikan untuk menjadi sebuah laporan kegiatan praktikum. Dalam kegiatan ini terbukti bahwa peserta didik mampu melaksanakan proses produksi, perhitungan RAB, pembuatan label kemasan, serta melakukan penjualan dengan sangat baik. Kelebihan dari desain inovasi pembelajaran yang telah saya susun, yaitu metode role play dalam pembelajaran kewirausahaan, di antaranya yaitu pembelajaran lebih bermakna dan aktif, di mana peserta didik belajar melalui pengalaman langsung yang menyerupai situasi nyata, sehingga materi lebih mudah dipahami dan diingat. Mengembangkan keterampilan abad 21 melalui metode role play, melatih keterampilan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas, serta mendorong literasi digital dan kemampuan adaptasi pada dunia modern. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan motivasi dan partisipasi, di mana situasi belajar menjadi lebih menarik dan menyenangkan, mendorong peserta didik lebih aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian yang keempat yaitu melatih empati dan pemahaman sosial. Peserta didik belajar memahami sudut pandang yang berbeda dan mengembangkan empati sosial melalui kegiatan role play. Hal ini terbukti pada kegiatan yang telah dilakukan pada 2 pertemuan yang telah dilakukan oleh peserta didik. Mereka menjadi mengerti dari sudut pandang seorang wirausaha ketika melakukan kegiatan produksi, baik dalam mencari keuntungan maupun untuk mencegah kerugian.
Di balik kelebihan desain inovasi pembelajaran yang telah saya susun, terdapat kekurangan di antaranya yaitu memerlukan waktu dan persiapan yang lebih lama, di mana perlu waktu untuk merencanakan skenario yang matang, alokasi waktu yang cukup, serta kesiapan dari peserta didik untuk menjalankan peran. Karena pada saat melakukan role play tentunya dibutuhkan alokasi waktu yang lebih panjang daripada kegiatan pada umumnya. Kemudian yang kedua yaitu tidak semua peserta didik nyaman berperan. Peserta didik dengan berbagai karakteristik, ada yang pemalu ataupun kurang percaya diri, sehingga hal ini menjadi canggung dan enggan untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu kesulitan mengukur hasil pembelajaran secara objektif, di mana penilaian dalam role play bisa bersifat subjektif jika tidak disertai dengan rubrik penilaian yang jelas dan terstandar. Kemudian yang keempat yaitu potensi menyimpang dari tujuan pembelajaran, di mana jika tidak diarahkan oleh guru, maka kegiatan role play ini bisa melenceng dari fokus materi dan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai pada fase tersebut. Kemudian, pembahasan selanjutnya yaitu paradigma terhadap makna guru sebelum dan sesudah kuliah dan refleksi dalam PPG. Paradigma terhadap makna guru sebelum kuliah dan refleksi dalam PPG, yaitu saya memaknai guru masih dalam cakupan yang cukup sempit, yaitu sebagai penyampai ilmu pengetahuan dan pengelola kelas. Fokus utama saya adalah bagaimana cara guru untuk menyampaikan materi dengan baik dan menjaga keteraturan proses pembelajaran. Peran guru lebih dipahami secara teknis, yaitu untuk mengajar, menilai, dan menyelesaikan kurikulum. Kemudian, paradigma makna guru setelah saya mengikuti kuliah dan refleksi dalam PPG. Pemahaman saya terhadap peran guru mengalami perkembangan, di mana guru bukan hanya sekedar penyampai materi, tetapi menjadi agen perubahan yang membentuk karakter, menumbuhkan keterampilan abad 21, serta menjadi fasilitator, motivator, dan teladan bagi peserta didik. Guru juga dituntut untuk berpikir reflektif, terus belajar, dan adaptif terhadap perkembangan zaman serta kebutuhan peserta didik yang beragam. Berdasarkan dengan pemaparan terkait dengan desain inovasi pembelajaran yang telah saya rancang, beserta kelebihan dan kekurangannya, berikut adalah rencana tindak lanjut yang saya susun untuk meningkatkan keberhasilan desain inovasi pembelajaran di pertemuan selanjutnya. Yang pertama yaitu menyusun skenario role play yang kontekstual dan terstruktur, di mana merancang alur role play yang relevan dengan materi, kemudian dekat dengan kehidupan nyata peserta didik, dan memuat tujuan pembelajaran yang jelas, sehingga alur kegiatan role play tidak menyimpang dari tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Kemudian yang kedua, yaitu mengembangkan rubrik penilaian keterampilan abad 21. Perlu dilakukan penyusunan indikator penilaian untuk aspek keterampilan abad 21 yang meliputi berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, kreativitas, dan literasi digital, serta penilaian yang lebih objektif dan tepat sasaran. Kemudian poin yang ketiga yaitu melatih dan meningkatkan kepercayaan diri peserta didik. Hal ini dilakukan dengan memberikan pendampingan, simulasi, maupun dukungan agar semua peserta didik siap untuk ikut serta dan berperan aktif
dalam kegiatan role play tanpa merasa canggung. Kemudian poin yang keempat yaitu melakukan refleksi dan evaluasi setelah pelaksanaan. Mengadakan sesi refleksi untuk peserta didik dan guru guna menilai efektivitas pembelajaran dan menyusun perbaikan untuk pelaksanaan berikutnya. Berdasarkan pemaparan yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa inovasi pembelajaran melalui metode role play pada pembelajaran kewirausahaan sepenuhnya sejalan dengan visi saya sebagai calon guru, yaitu menciptakan pembelajaran yang bermakna, inspiratif, dan adaptif. Kemudian, inovasi ini mendorong keterlibatan aktif peserta didik, memperkuat keterampilan abad 21, serta menumbuhkan rasa percaya diri. Kemudian yang terakhir yaitu melalui perencanaan yang matang, penilaian yang terarah, dan refleksi yang berkelanjutan, inovasi ini menjadi langkah yang pasti untuk mewujudkan pembelajaran kontekstual dan transformatif sesuai dengan perkembangan zaman. Sekian penjelasan dan pemaparan yang saya sampaikan terkait dengan desain inovasi pembelajaran kewirausahaan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sampai jumpa pada sesi diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.